Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2024, saya ditelepon oleh teman yang agak jauh dari tempat saya bahwa dia telah kehilangan keluarga di laut alias tenggelam di laut selama 4 hari yang lalu. Lalu kemudian saya mencoba men-share informasi ini, dan ternyata di sekitar tempat saya ada nelayan yang baru saja menemukan mayat di laut. Namun sayangnya karena dia sendirian, dia tidak sanggup menaikkan ke perahunya sehingga kembali ke darat untuk mencari masyarakat yang lain agar membantunya membawa jasad itu ke darat. Namun sayangnya ketika kembali ke tempat semula di mana dia menemukan mayat itu sudah tidak ada. Dan dilakukan pencarian sampai jam 23 malam lewat, namun hasilnya adalah nihil. Nah, yang saya mau bahas adalah malam itu juga ada tim SAR yang datang, tapi sayangnya tim SAR yang datang itu hanya menjadi penonton bersama masyarakat. Justru penonton di malam itu bertambah, dan penontonnya itu adalah tim SAR itu juga. Nah, di tempat lain, di tempat teman saya menelpon itu yang kehilangan keluarganya, itu juga melakukan ritual, melakukan tradisi, bermaksud agar laut berbelas kasihan sehingga keluarganya segera ditemukan. Dan pada saat itu juga, setelah pulang dari tempat itu, saya menemukan dua keganjalan, dan inilah yang akan saya mau sampaikan di video ini. Mari kita mulai. Jadi ada memang beberapa hal yang mengganjal pikiran saya dari persoalan itu adalah, yang pertama, pada tim SAR, saya melihatnya bahwa tim ini tidak mempunyai pengetahuan yang kuat tentang kondisi perairan yang ada di sana. Dia tidak mengetahui bahwa bulan Oktober misalnya arusnya seperti ini, di laut seperti ini, begini kondisi perairannya. Arusnya di bulan Oktober, di bulan November, Desember, dan seterusnya itu seperti ini. Seharusnya tim SAR menguasai hal ini. Jadi ketika mau mencari di tempat itu, dia sudah memikirkan bahwa kita harus mencarinya dari arah ini karena kondisi perairannya seperti ini. Kalau dia punya pengetahuan seperti itu dan kurang yakin dengan pengetahuannya, dia langsung bisa melakukan pengujian terhadap air itu. Misalnya dia keluar untuk mengetahui arusnya kemana, dia membuang sesuatu lalu dia pelajari kemana perginya material yang dia buang ke air itu, untuk memastikan bahwa teori atau pengetahuan yang dia pahami benar, tidak berubah sesuai yang dipahami sebelumnya. Dan malam itu saya beranggapan seperti itu karena dia datang hanya menindis HP, melihat-lihat, menjadi penonton, sementara dia adalah tim SAR, searching and rescue, mencari dan menyelamatkan. Dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Justru masyarakat di luar mencari sampai jam 11 malam lewat. Yang kedua, pada tim SAR ini, selain saya anggap tidak punya pengetahuan yang kuat tentang perairan yang ada di situ, saya juga melihat bahwa sarana yang dia miliki itu sangat terbatas. Hanya sekedar perahu karet, sementara arus dan gelombang di perairan ini, mungkin kalau saya mengatakan perairan Laut Flores, mungkin bisa dilihat di peta dan bisa dibaca karakteristiknya seperti apa. Dan saya juga mengamini bahwa keselamatan daripada tim SAR itu juga yang utama. Oleh karena tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik, sehingga kemungkinan besar itu juga yang membuatnya tidak keluar. Sementara ini adalah persoalan genting, persoalan yang sangat penting. Andaikan misalnya hari itu orangnya misalnya masih hidup, masih berenang, dan kita terlambat seperti itu kan bisa dianggap fatal. Beda memang karena sudah dilihat sebelumnya tenggelam dan sudah tidak bernyawa.
Tetapi andaikan mereka punya pengetahuan yang kuat, sarana dan prasarana yang kuat, maka dia akan mudah insya Allah untuk menemukannya. Kemudian di tempat lain yang saya maksud, keluarga dari korban ini, saya mengamini bahwa melakukan tradisi-tradisi atau ritual itu untuk minta belas kasih entah kepada Allah atau kepada laut agar memberikan belas kasihnya agar segera ditemukan keluarganya, itu bagian dari pelampiasan bahwa mereka telah bekerja maksimal. Kalaupun tidak ditemukan sampai kapanpun mayat itu, mereka sudah sangat puas karena telah melakukan beberapa cara untuk mengembalikan keluarganya itu. Namun hasilnya nihil, akan terus mengganggu bagi mereka ketika dia tidak melakukan tradisi-tradisi itu. Nah, seperti itulah memang sebagian masyarakat kita. Ada beberapa memang tradisi yang agak kurang rasional, tetapi mau tak mau kita yang rasional ini harus menerimanya. Tidak bisa begitu saja mengatakan untuk menghentikan itu. Memang sangat kurang masuk akal kalau misalnya sekedar bergendang, bersuling, lalu kemudian berharap laut itu berbelas kasih kepada kita. Yang terpenting sebenarnya adalah mari kita sama-sama mendorong tim SAR itu memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki sarana dan prasarana yang kuat agar bisa melaksanakan tindakan-tindakan di perairan kalau ada yang tenggelam. Kemudian yang terakhir yang saya kritisi, di tempat saya tidak ada semacam komando, tidak ada semacam menara laut di mana kita bisa mengakses informasi dengan cepat dan benar tentang kondisi dan situasi di laut. Mungkin ada di kabupaten saya, tapi itu sangat jauh. Sementara di kabupaten saya ini pesisirnya sangat panjang, itu 74 kilo. Sementara saya berada di ujung timurnya, sementara menaranya itu kalau tidak salah jauh di ujung barat. Kami tidak mendapatkan informasi-informasi akurat terkait kondisi perairan di tempat kami. Jadi seperti itulah kondisi kita saat ini. Saya tidak tahu di tempat lain, tetapi sangat miris tadi malam saya melihat bahwa ternyata kapasitas tim SAR itu dipertanyakan, dan yang kedua adalah sarana dan prasarana itu kurang cukup memadai. Sementara di tempat lain ada ritual yang dilakukan meskipun agak kurang masuk akal, tapi itu bagian dari pelampiasan keluarganya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya kira demikian, semoga kita bisa berbenah, semoga pemerintah bisa berbenah bagaimana mendukung tim SAR itu sekuat mungkin, karena ini menyangkut persoalan nyawa manusia, agar mereka bisa bekerja secara maksimal. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.